Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menjajal sistem dan taktik berbeda saat menghadapi Taiwan Jumat lalu. Sebelumnya, timnas Garuda menerapkan formasi dengan 3 bek sejajar. Namun saat menghadapi Taiwan, Kluivert memakai formasi 4-4-2 dengan 4 pemain bertahan. Kluivert mengakui perubahan sistem ini sempat mengalami kendala, namun akan terus dicoba dan disempurnakan. Formasi 4-4-2 juga akan kembali dipakai saat timnas menghadapi Lebanon Senin malam. This is a new system that we implement. And against Lebanon, of course, I won't change the system. And I will just perfectionize the system. Other things need to be better. But as you can see, the execution of the system and what I ask from the players really well executed. So the confidence of the team is the most important thing, and that we need to expand. It doesn't matter against what we play because we need to look at ourselves. Selain menyempurnakan taktik dan strategi saat dipakai melawan Thailand, Kluivert diprediksi akan mencoba komposisi pemain yang berbeda saat menghadapi Lebanon. Pemain-pemain pilar yang tidak dimainkan di laga melawan Taiwan seperti Jay Itzes, Kevin Dix, dan Calvin Verdong berpeluang dimainkan malam nanti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, jurnalis NTV, melaporkan. Ya pemirsa, bisakah timnas Garuda meraih kemenangan di laga terakhir sebelum putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Bagaimana dengan kondisi skuad jelang lawan Lebanon? Dan berapa kira-kira prediksi skor laga malam ini? Mari sama-sama kami ajak Anda untuk membahasnya dengan narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama kami akan berbincang dengan analis sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, apa kabar? Kabar, Tony, kabar baik. Oke, kabar baik juga, mudah-mudahan ada pada timnas kita ya. Analisa Anda untuk laga malam ini, Bung, gimana? Ya, ini menarik karena sejak Patrick Kluivert menangani tim nasional kan baru pertama kali dia punya waktu laga uji coba. Iya. Waktu itu pertama kali dia menangani langsung berhadapan dengan pertandingan yang resmi, tidak punya waktu uji coba, tidak ada waktu racik-racik komposisi baru. Nah, dengan gaya baru ini tadi kita sudah dengar sama-sama beritanya dengan 4 back ini kan butuh adaptasi lagi. Nah, ketika menghadapi Chinese Taipei, ya maaf ya Bung Dodi, saya katakan itu bukan ujian yang pas untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak karena oke lah kita ketiban sial ya, lawan yang kita incar tidak mau datang, batal dengan segala macam ceritanya. Yeah. Tapi yang kemudian harus kita pahami adalah skor 6-0 itu bukan komposisi hasil racikan ideal dari Patrick Kluivert. Ini harus dipahami bahwa dia masih mencoba-coba dan memberikan menit bermain kepada pemain yang selama ini jarang mendapatkan tempat. Artinya Coach Kluivert sendiri belum ketemu dengan lawan ideal yang artinya bisa membuktikan kapasitas dan kualitas maksimal dia, begitu Bung Wesley? Tepat sekali, Bung Doni. Belum ada ujian untuk racikan yang pas. Nah, kita berharap Lebanon ini peringkatnya kan lumayan ya, 112 di atas kita. Iya. Dengan beda-beda tipis lah ya kalau ranking FIFA ya. Beti-beti lah ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita harap ini menjadi ujian membangun kerangka tim, ya kita tunggu nih starting line-up-nya. Apakah pemain seperti Mauro Emiliano yang baru bergabung diberikan menit kesempatan, karena kalau formasi 4-2-3-1 kita kan punya striker cuma satu, Mauro. Iya. Kalau kemarin dicoba Sananta ya kita belum menemukan striker yang pas untuk posisi nomor 9 dalam diri Sananta. Oke, Bung Wesley, mari sama-sama kita coba analisa kira-kira line up akan seperti apa. Kami punya grafis untuk Anda malam ini, mari kita saksikan sama-sama. Ini prediksi susunan pemain Indonesia yang akan berlaga melawan tim Lebanon malam ini. Apa komentar Anda, Bung Wesley? Iya, yang pasti saya berterima kasih masih ada Rizky Ridho di situ, masih ada Kang Buaya di situ. Iya, penting karena, itu ya. Bagi saya penting, karena inilah bukti bahwa fondasi sepak bola kita harus dibenahi benar-benar untuk bisa bersaing dengan saudara-saudara kita dari Eropa. Nah, posisi ini mungkin ideal. Semoga ini yang menjadi kerangka tim nanti menghadapi Irak dan Arab Saudi.
Tapi sekali lagi kita bukan tahu isi kepala PT Clivert ya, tapi rasa-rasanya kalau bermain menyerang di Arab Saudi nanti pada Oktober ya akan berat dengan gaya bermain lawan-lawan kita yang direct pass-nya bagus, bola-bola crossing-nya itu sangat membahayakan, dan berkali-kali tim nasional kita ini kan sering keteteran ya menghadapi bola-bola crossing di depan gawang. Iya. Ya, apalagi dulu kalau kita ingat ya lawan kita keteteran luar biasa menghadapi tim Timur Tengah lewat crossing dari kiri maupun kanan pertahanan kita. Iya. Tapi Lebanon ini apakah tidak bisa merepresentasikan secara keseluruhan warna tim sepak bola Timur Tengah, Bung Wesley? Sedikit-sedikit bisa, tapi secara Tipis-tipis kualitas lah ya. saya masih lihat ya masih di bawah, masih di bawah Arab Saudi yang saat ini. Arab Saudi itu bukan tim yang sama ketika kita lihat di putaran kedua. Mereka berbenah luar biasa, ada gengsi yang mereka pertaruhkan. Mereka selalu melihat tuan rumah sebelumnya Piala Dunia Qatar, dan mereka tuan rumah Piala Dunia 2034, dan itu mereka benahi dengan cepat ketika mereka gagal dengan perubahan pergantian pelatih atau memberikan menit bermain yang banyak pada pemain nasional mereka di liga, karena tadi ini pemain nasional mereka sangat sulit dapat bermain di klub ya, karena datangnya pemain Eropa. Ya, tapi kan nggak bisa juga laga lawan Lebanon ini kita anggap istilahnya nggak serius gitu ya. Tetap harus ada perhatian utama gitu. Apa komentar Anda, Bung? Sangat harus serius, karena disinilah waktu yang dimiliki PT Clivert meracik komposisi tim yang baru dengan tambahan pemain baru. Karena saya bukannya anti ya, Bung, tapi kalau setiap pertandingan ada pemain baru, naturalisasi setiap pemain baru, naturalisasi jangan-jangan kita nyebutnya ke timnas, bukan timnas gitu. Jadi ini harus diwaspadai oleh PT Clivert. Dia nggak punya waktu untuk coba-coba lagi. Jadi harus ada kerangka tim di pertandingan lawan Lebanon. Nggak punya, kan nggak ada uji coba lagi kan? Oktober lawan Argentina. Jadi ingat iklan di televisi bunyinya buat anak kok coba-coba, buat timnas jangan coba-coba gitu ya, Bung Wesley ya. Tapi kalau dengan posisi ranking FIFA kita beti-beti lah, beda tipis dengan Lebanon itu, kira-kira prediksi Anda sesengit apa kira-kira laga malam ini? Sambil kita membaca nanti untuk laga-laga berikutnya nih. Saya yakin kita akan keluar menyerang. Oke. Dengan status kita sebagai tuan rumah, dan juga jangan lupa ada ekspektasi tinggi di publik sepak bola Indonesia untuk melihat tim nasional menyerang. Tapi bagi saya bermain menyerang nanti di putaran keempat adalah sebuah perjudian yang sangat beresiko. Kenapa begitu? Lebih dengan lawan yang kita hadapi dan bermain di Arab Saudi, bermain menyerang dengan pertahanan terbuka, bukan compact defense, memang resiko kita akan dapat benturan, bola-bola silang akan terbuka pertahanan kita. Tapi kalau kita compact defense dulu, membangun pertahanan yang rapat, kemudian kita punya kecepatan pemain Indonesia, itu yang harusnya dimaksimalkan. Itu menghabiskan energi juga ya di babak-babak awal begitu ya? Nah, kita harus pintar-pintar memainkan strategi. Kalau kita main terbuka sejak awal, jangan-jangan babak kedua kita udah keteteran. Oke, nah Bung Wesley, saya minta Anda menganalisa laga malam ini yang kita hadapi timnas Lebanon, kira-kira di atas lapangan akan seperti apa? Ada sejumlah kekhawatiran saya, Lebanon bermain bertahan terbuka. Jangan-jangan kalau bisa meminta, PT Clivert minta Lebanon bermain lebih menyerang, karena itu akan lawan yang kita hadapi nanti begitu ya, di Arab Saudi nanti. Pemain seperti Karim Daric, Daniel Puri, saya pikir itu dua pemain dari depan yang kita harap bermain sungguh-sungguh ingin menyerang, sungguh-sungguh ingin bermain, dan pemain yang Lebanon yang bermain di Borneo ada satu ya, Muhammad Bakar, moga-moga dia juga bisa membantu membuat gaya bermain Lebanon itu seperti yang kita butuhkan, karakter lawan-lawan yang kita akan hadapi nantinya. Nah, dua nama dari pemain Lebanon tadi yang kemudian bisa diimbangi oleh skuad timnas kita siapa kira-kira, Bung? Ya, tadi saya sebut Darwis dan Puri harusnya menjadi ujian bagi pertahanan kita, bagi Rizky Ridho, bagi Jahit Ses. Kalau saya berharap Lebanon mau bermain menyerang dari sayap, supaya inilah ujian kita nantinya menghadapi lawan kita, itu pasti mereka serangan sayap akan terjadi menghadapi Indonesia. Saya yakin sekali mereka akan menyerang pertahanan kita lewat kedua sayap.
Oke. Apa yang harus kita antisipasi? Kalau Anda membaca kesiapan timnas kita, harusnya juga saya akan nanya ke Pak Sumarji nih. Mudah-mudahan kalau bisa terhubung, bagaimana kondisi terkini timnas kita. Tapi dari pantauan Anda, Bung Wesley, bagaimana kesiapan timnas kita untuk laga malam ini? Karena saya tidak berada di Surabaya, tapi saya melihat ada atmosfer yang memang berbeda ketika tim ini diberikan waktu berkumpul cukup lama dan beradaptasi dengan gaya bermain baru dengan lawan uji coba yang kemarin memberikan kita kemenangan 6-0 itu bagi saya adalah sebuah suntikan moral bahwa tim ini bisa bermain agresif, punya penyelesaian serangan, punya daya ledak, tinggal siapa yang akan meledak akan dipercaya oleh Patrick Kluivert. Ya, artinya akan bertaburan bintangkah timnas kita atau hanya itu-itu saja sehingga kaderisasinya mandek. Ini kan ujian buat Coach Kluivert sebenarnya, ya Bung ya? Ya kita sih berharap siapa yang terbaik, anak bangsa yang pegang paspor Indonesia ya diberikan kesempatan. Tapi setiap pelatih itu mencari pemain sesuai dengan karakter permainan yang dia racik dan sesuai lawan yang akan dihadapi. Jadi kalau akan ada rotasi 3-4 pemain baru datang nanti di pertandingan berikut yang akan setelah ini ya, setelah kualifikasi, wajar-wajar saja Bung Doni, karena berbeda, setiap lawan itu akan berbeda gaya bermainnya dan dibutuhkan oleh tim pelatih. Ya, bagaimana dengan durasi kebersamaan yang cukup panjang? Apakah ini efektif untuk kemudian mendukung strateginya Coach Kluivert atau malah membuat skuad kita agak melempem begitu karena terlalu lama gitu? Saya melihat yang sebelumnya, yang pertama bahwa kita punya fondasi sepak bola yang agak berbeda. Yang pemain kita yang di Eropa dengan pemain yang di Indonesia fondasinya berbeda. Oke. Nah kalau kita punya waktu untuk menyamakan, itu akan jauh lebih bagus buat Patrick Kluivert karena Patrick Kluivert umurnya masih umur jagung kalau istilahnya untuk menangani tim nasional Indonesia, meskipun dia butuh pembuktian juga ya. Dia butuh laga ini. Jangan lupa dia punya nama besar sebagai pemain dan sebagai pelatih juga berbeda. Dengan asistennya mungkin punya nama lebih mentereng sebagai pelatih. Nah ini yang harus kita hadapi. Kita nggak boleh bohong. Patrick Kluivert butuh waktu untuk mengenal sepak bola Indonesia. Cuaca Surabaya yang lebih hot nih. Ini gimana pengaruhnya nih? Sebagai warga Bekasi mungkin mirip-mirip ya. Saat ini memang kadang-kadang kita harus mengatakan sebagai tuan rumah, pemain kita juga keteteran. Karena apa? Berapa persen yang datang dari Eropa, yang dari luar negeri, dari Amerika, dan dari Italia, dari Belanda. Berapa persen sih yang sudah berdamai dalam tanda kutip dengan udara di Indonesia, termasuk Surabaya. Jadi laga home, rasa-rasa laga away juga akan terjadi. Kita rasakan, terlihat kok berapa kali kita laga home di GBK, para pemain kita yang datang dari Eropa kan keteteran juga. Sulit mereka bermain cepat untuk 90 menit. Iya, kan nggak mungkin lapangannya full AC ya Bung ya. Oke, yuk kita lihat head to head Indonesia laga Lebanon seperti apa. Kami sudah siapkan grafisnya berikut ini. Bung Wesley silahkan Anda analisa Indonesia versus Lebanon malam ini. Ini kita judulnya oke nih. Menang lagi yuk timnas, pasti bisa. 14 Mei Indonesia masih harus tunduk atas kekuatan Lebanon, ini dalam Piala Presiden. Kemudian 2003 Indonesia unggul atas Lebanon. Di bulan Juni 2003 kita tunduk di posisi 1-5 atas Lebanon. Sementara tahun 2007 Indonesia U23 juga harus mengakui keunggulan Lebanon di kualifikasi Olimpiade 2008 dan April 2007 Indonesia khususnya yang U23 masih harus mengakui kehebatan tim Lebanon sama-sama untuk kualifikasi Olimpiade tahun 2008. Nah ini kalau grafis, silakan. Ada sorotan yang harus kita hadapi, Bu Doni, bahwa pertama tim senior kita bermain tahun 1975 itu pun di ajang bukan kualifikasi seperti sekarang. Dan selebihnya kita bermain di usia 23. Lalu sepak bola Timur Tengah yang dulu sama sekarang udah jauh berbeda. Sepak bola Timur Tengah itu saat ini boleh kita katakan mereka membeli semua teknologi, semua informasi perkembangan sepak bola dan mereka bisa menerapkannya di banyak negara Timur Tengah. Sementara sepak bola kita setelah sempat menjadi raksasa katanya di Asia dan Asia Tenggara, kemudian kita mulai keteteran melihat perkembangan yang pesat di luar negeri sana,
kita mulai lagi berkembang pelan-pelan membangun sepak bola dengan memakai strategi naturalisasi. Apakah ini kemudian bisa menjadi jawaban untuk jangka panjang? Tidak. Jangka pendek, iya. Oke, tapi kalau bicara jangka pendek, apakah laga kemenangan atas Taiwan bisa menjadi booster untuk laga malam ini melawan Lebanon? Harusnya iya. Siapapun yang diturunkan perubahan formasi, saya yakin akan ada perubahan formasi lah ya. Di kanan Kevin Dick, Calvin Perdong di kiri, Jai itu yang tadi formasi yang disampaikan oleh Nusantara TV. Saya pikir saya juga berharap yang sama. Inilah komposisi kerangka ideal yang perlu dimatangkan, perlu diberikan kesempatan untuk bermain bersama dengan menit yang lebih lama, sehingga nanti ketika menghadapi lawan-lawan di pertandingan sesungguhnya tidak lagi butuh waktu untuk coba-coba dan mengenal gaya bermain sama teman. Oke, Bung Wesley, ngomong-ngomong tahu nggak kondisi oleh Romani saat ini gimana? Ya, kalau dari berita-berita sebelumnya ya bahwa dia akan butuh waktu berapa 3 bulan, 4 bulan, saya masih nggak yakin dia akan ada di bulan Oktober nanti. Makanya dipercepatlah kehadiran Mauro itu. Jadi kondisi ini, bayangkan di sebuah negara pemain cedera itu disampaikan oleh Ketua Umum Federasi. Agak aneh sih, berarti kan genting ya. Iya. Tapi equal nggak, setara nggak Romani sama Mauro? Saya masih melihat oleh Romani lebih berpengalaman, lebih matang di dalam kotak penalti dibandingkan Mauro. Karena kita lihat Mauro, saya nyari-nyari videonya waktu lawan Polandia masih agak sulit. Saya baru lihat agak lama Mauro bermain kemarin. Nyari videonya enak, saya lihat Mauro bermain yang agresif di kotak penalti. Oke, tapi tetap optimisme, kita harus unggul malam ini ya. Kita tanya langsung ke manajer timnas kita, Pak Sumarji yang sudah terhubung melalui Zoom. Pak Sumarji, apa kabar? Ya, kabar baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ciri-cirinya kalau kita optimis, lihat senyum dan wajahnya Pak Sumarji. Nah, kalau wajah seperti ini, aman dunia sepak bola kita malam ini. Pak Sumarji, bagaimana kondisi terkini dari lapangan? Monggo. Ya, baik. Terima kasih. Secara keseluruhan, para pemain kondisinya sangat baik. Kita ada 29 pemain yang hari ini didaftarin 22, yang 7 tidak masuk dalam 22 pemain. Dari 22 pemain yang saya daftarin, semuanya kondisinya sangat baik dan kita akan melihat nanti bagaimana anak-anak kita di pertandingan sebentar lagi. Tentu dengan kondisi yang ada saat sekarang ini, anak-anak kondisinya dengan semuanya happy, senang. Ini boleh dikatakan menandakan bahwa walaupun ini sebagai ajang FIFA Matchday, ajang persahabatan antar negara, tetapi ini kan juga ada poin sehingga para pemain semuanya menginginkan permainan yang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelatih dan tentunya bisa membuat senang, bangga dan bahagialah warga seluruh Indonesia. Kira-kira itulah. Line up-nya seperti apa Pak Sumarji malam ini? Apakah ada kesamaan dengan waktu laga lawan Taiwan? Berbeda karena untuk kali ini yang kemarin didaftarkan 22 pemain berbeda dengan kali ini. Ada beberapa pemain yang pasti seperti Jai hari ini main, lantas Verdong juga main, dan kita akan lihat nanti Mauro juga akan main, lantas Miliano juga akan main, sehingga kita bisa melihat nanti penampilan boleh dikatakan untuk Mauro dan Miliano penampilan yang kedua. Mudah-mudahan nanti bisa lebih membawa suasana yang tentu berbeda karena yang kita tahu bahwa ini adalah debut yang kedua, yang kedua, sehingga dengan kondisi dikasih kesempatan bermain 2 kali, apalagi jadi starter tentu berbeda dengan jadi pemain pengganti. Iya, Pak Sumarji, tadi Bung Wesley saya tanya gimana kalau membandingkan Romani dengan Mauro. Kata Bung Wesley agak geleng-geleng kepala nih. Gimana Pak Manajer? Ya,
Saya tidak perlu menjawab, nanti bisa dibuktikan dan dilihat. Asik. Ya, dan kayak kita juga begini ya, kita juga harus tahu bahwa sepak bola itu tidak terlepas dari senioritas, pengalaman dan jam terbang dan lain-lain. Tetapi kembali lagi bahwa kondisi ini memang kondisi yang mengharuskan kita untuk mencoba-coba dan memberikan ruang yang lebih agar supaya rasa percaya diri itu muncul dan ada. Maka kita lihat nanti Mauro insya Allah juga akan memberikan dampak. Mudah-mudahan aja ya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kembali lagi semua tergantung daripada kualitas pemain itu sendiri. Ya, kembali kepada kualitas pemain itu sendiri. Ya, kami tentu sangat berharap kalau misalkan main yang kedua diberikan kesempatan, apalagi jadi starter ini bisa membawa dampak yang baik lah. Iya, Pak Sumarji kan sudah di lapangan ya, sudah di stadion ya. Bagaimana? Udah ini. Suasana malam ini menggambarkan arek-arek Surabaya sudah berkumpul semua. Luar biasa ini, berbeda. Lebih ramai sekarang daripada yang kemarin lawan Cina Taipei. Oh, tapi cuaca cukup mendukung, cerah ya Pak ya? Cerah, alhamdulillah cerah. Udaranya juga enak, jadi ya mudah-mudahan lah. Nanti hasilnya juga enak lah, bisa buat kita semua tidur nyenyak lah. Nah itu yang penting, tapi apa ada treatment khusus buat skuad Garuda kita? Kan soalnya Surabaya ya semua Apple loh Pak. Ya enggak juga sebenarnya. Sini rata-rata 30, kebetulan saya juga bocah Surabaya. Surabaya. Kalau saya sendiri, saya juga nanya kepada para pemain gimana kondisinya, cuaca lebih enak mana ya, sama-sama lah. Sama gitu. ya. Ya itulah Indonesia. Ada arahan atau target khusus dari Ketum PSSI untuk malam ini, Pak Sumarji? Ya Pak Ketum dari kemarin juga nunggu kita semuanya. Beliau memberikan arahan kepada para pemain, pelatih, dan tim kepelatihan secara keseluruhan. Pada intinya agar para pemain itu betul-betul bisa bermain all out dan bisa menerapkan taktik strategi yang sudah diberikan. Uji coba ini tidak lain tidak bukan, ini adalah untuk mencoba para pemain menghadapi bulan Oktober nanti, tanggal 8 sama tanggal 11. Sehingga kondisi ini memang betul-betul diharapkan para pemain bisa menjalankan apa yang menjadi taktik dan strategi yang sudah diberikan oleh pelatih kepada para pemain. Nah itu dia Pak. Harus all out gitu. Ya, dikit aja bocorannya roadmap untuk jelang putaran 4 kualifikasi akan seperti apa nanti, Pak? Ya, kita sudah merencanakan ya, roadmap-nya memang sebenarnya sudah jauh-jauh hari roadmap itu sudah ada karena dari dulu round 1, round 2, round 3 sampai dengan round 4 itu sebenarnya sudah ada, tinggal melanjutkan. Yang pasti kami akan berupaya dan berusaha sebaik-baiknya agar supaya di round 4 ini ya sesuai dengan kalender yang sudah ada bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kami sudah merencanakan dan sudah ada, tinggal menjalankan. Sehingga tahapan itu harus bisa dijalankan dengan baik ya. Tentu yang lebih utama adalah dukungan daripada klub. Karena klub sendiri itu sangat berperan penting dengan memberikan ruang kepada para pemain untuk bisa mendapatkan jam main. Ini penting sekali. Iya. Kalau klub tidak mendukung, artinya tidak memberikan jam main yang lebih, ini juga akan ada pengaruh terhadap timnas kita. Termasuk jadwal TC Pak ya, akan berlangsung di mana, kapan Pak? TC kami rencana sesuai tadi yang ditanya, rencana kami dari jauh-jauh hari memang kami akan merencanakan berangkat itu lebih awal. Kemungkinan kami akan berangkat tanggal 30 September ya? Ya, langsung ke Saudi. Oke. Langsung ke Jeddah. Baik, Pak Sumarji, prediksi skor malam ini kita unggul berapa atas Lebanon? Saya tidak mau nebak-nebak. Yang penting doakan Indonesia malam ini menang dan kita semua bisa tidur nyenyak. Bahasanya udah kayak menteri aja Pak Marji, diplomatis. Sebentar, saya tanya ke Bung Wesley kalau gitu skornya. Kira-kira Bung Wesley, Anda prediksi skor kita berapa malam ini atas Lebanon? Ini yang pertanyaan paling susah panjang bincang-bincang tadi. Saya sih berharap kita mendapat tekanan dari Lebanon, tapi pertahanan kita teruji. Ini yang penting, karena lawan yang akan kita hadapi nanti akan menguji pertahanan kita. Asal tidak kebobolan, 1-0 saya sudah puas.
selama Oke. nggak kebobolan dan selama pertahanan kita dapat ujian yang kita butuhkan. Yang Oke. kita butuhkan lagi-lagi Ibu. Ya. Iya, 1-0 minimal ya. Bung Wesley, apa yang bisa Anda sampaikan kepada skuad Garuda kita lewat Pak Sumarji? Ya, saya berharap ekspektasi tinggi dari publik ini, Pak Marji, diladeni dengan hasil yang baik dan komunikasi yang baik dengan netizen maupun publik sepak bola kita lewat 3 poin. Iya. Baik. Pak Sumarji, pesan buat penonton kita? Ya, terima kasih pesan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ini atas dukungan, support dari seluruh supporter, fans Garuda yang sudah hadir di GBT. Dan tidak kalah penting masyarakat Jawa Timur pada umumnya, karena saya lihat juga masyarakat Jawa Timur sangat antusias sekali untuk bisa banyak hadir di GBT ini, dan seluruh masyarakat Indonesia yang menonton dari layar kaca. Kami berharap dukungan serta support dari seluruh masyarakat Indonesia akan membawa kebaikan dan akan memudahkan para pemain untuk memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Sumarji, Bung Wesley juga terima kasih. Ayo menang lagi timnas Garuda kita, merdeka. Terima kasih Bapak-bapak dan pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime malam ini di rumput hijau arena pertandingan. Semangat merah putih siap dipertaruhkan. Setiap sorak dari tribun adalah doa yang terkirim untuk kemenangan. Teruslah percaya pada kekuatan tim Garuda dan rangkul harapan yang membara di dada bangsa ini. Saya Doni The Geyser mewakili Tasya Lutmila dan seluruh tim redaksi yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!